Bismillah, udah mulai terdengar belum suaranya? Udah jelas kan suaranya kan? Oke. Bismillah, terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjutkan acara kita, yaitu penutupan Gebiar Bahasa Arab sekaligus pengumuman pemenang ya. Ini masih 7 orang yang gabung. Kita nunggu beberapa orang lagi. Oke, kita tunggu yang lainnya gabung ya. Ini baru 12 yang gabung. Kita tunggu beberapa orang lagi ya. Syida udah gabung belum? Oke, alhamdulillah ya, udah bagus ya suaranya. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita akan menutup kegiatan kita di Gebiar Bahasa Arab dan sekaligus pemenang juara cipta puisi dan esai bahasa Arab. Nah, sebelumnya karena di sini juga ada teman-teman IPAH di Instagram. Jadi Gebiar Bahasa Arab ini merupakan kegiatan yang salah satu kegiatan yang salah satu kegiatan di HMJPBA yang kita laksanakan minggu lalu ya. Jadi Gebiar Bahasa Arab ini program 3 hari bersama PBA, di mana hari pertama kita itu melakukan seminar atau pelatihan penulisan. Nah, kenapa sih kita itu buat programnya itu program penulisan? Karena kita itu melihat problematika sekarang itu banyak, jangan mahasiswa bahasa Arab deh, maksudnya jangan mahasiswa luar deh, mahasiswa bahasa Arab aja ada banyak yang dia itu kesulitan dalam menulis. Bahkan kadang kalau misal punya tugas kayak makalah itu masih aja nyuruh sama orang, padahal itu kan tugasnya dia, tapi masih aja ada mahasiswa yang minta tolong sama orang karena mungkin belum mengerti bagaimana mengetik bahasa Arab, menulis bahasa Arab. Nah, karena permasalahan tersebutlah kita membuat sebuah program, yaitu menulis bahasa Arab, di mana kita sudah mengundang pemateri yang Masya Allah luar biasa. Salah satunya itu adalah dosen di IAI Enoch Semawe dan alumni terbaik di jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, di hari keduanya kita melakukan evaluasi tentang materi yang telah dipaparkan. Memang materinya itu sedikit ya, karena berhubung waktu juga. Kami sudah berusaha menyiapkan pemateri yang luar biasa untuk antum sekalian, dan kami berikan juga kesempatan untuk teman-teman bertanya. Ketika ada event yang seperti itu, itulah tempat teman-teman semua untuk bertanya. Kemudian di hari kedua itu kita buat evaluasi, di mana evaluasinya itu dalam bentuk
tulisan dah pastinya ya, yaitu tentang cipta puisi dan esai bahasa Arab. Nah, sebenarnya cipta puisi dan esai bahasa Arab ini kan hanya tugas evaluasi gitu kan, tugas evaluasi dari pelatihan. Karena tadi kita punya pelatihan, dari pelatihan itulah muncul tulisan. Nah, sebenarnya kita itu di awal membuat acara itu enggak berniat untuk membuat lomba. Kita cuma ingin memberikan seminar, kita ingin memberikan pelatihan supaya apa? Supaya seperti tujuan kita itu ingin menciptakan kader-kader atau generasi yang berprestasi. Selain berprestasi dan Qur'ani ya, kita ingin menciptakan kader-kader yang berprestasi. Jadi HMJ itu ketika dia buat lomba bukan mengumpulkan orang-orang yang pintar, enggak. Kita enggak mengumpulkan orang-orang pintar, tapi kita ingin melatih orang-orang untuk bisa. Ya, tentu beda sekali orang yang pintar dan bisa mau itu beda banget ya. Nah, dari evaluasi ini kita ingin memberikan reward untuk teman-teman. Jadi memang dari lomba ini hadiahnya itu enggak seberapa ya, tapi ini menjadi sebuah reward di mana kami sangat menghargai semua teman-teman yang mau berusaha. Jadi sekarang kita akan mendengarkan pengumuman pemenang dari lomba cipta puisi dan esai bahasa Arab yang langsung disampaikan atau dibacakan oleh ketua panitia Gebiar Bahasa Arab, yaitu Ukhti Nursyidah. Ukhti Nursyidah sudah bergabung kan? Sudah bergabung ya. Udah gabung? Mana nih sudah? Ya, sepertinya udah gabung ya. Pada masalah nih. Kok nggak bisa gabung? Mohon bersabar ya teman-teman, sambil kita menunggu Ukhti Nursyidah bergabung bersama kita. Oke, udah gabung ya. Ini apa ada masalah gimana ini?
Ada masalah ya? Kok bisa nggak gabung ya? Udah kelamaan kita nih. Apa mungkin pengaruh hujan ya makanya jaringannya kayak gini. Tapi sih lancar-lancar aja. Atau sudah jangan ini, pakai jaringan yang bagus. Waalaikumsalam, Rahmi Hayati. Ini udah mulai gabung nih, bisa nggak? Halo, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Udah mulai terdengar nih. Tapi gambarnya nggak nampak ya? Kok gitu ya? Coba nggak usah pakai wifi, pakai kuotanya aja. Untuk teman-teman yang peserta halakoh, kalau udah mau bertanya, boleh ya. Nanti pertanyaan yang terpilih bakal dijawab. Sambil kita nunggu, Ukti sudah bergabung. Untuk teman-teman yang udah menyiapkan pertanyaannya, boleh mulai. Yang jaringannya kurang bagus, suaranya terputus-putus ya. Mari kita bersabar. Jadi seadanya aja. Oke, udah normal kan? Mungkin karena tadi ini ya, collab ya. Ini belum masuk ya pertanyaan dari teman-teman, masih ditunggu. Waalaikumsalam. Oke, berhubung Ukti Nursyidah tidak bisa bergabung ya. Kita coba sekali lagi ya. Kalau emang nggak bisa, kita nggak punya solusi lain. Coba gabung nih. Udah mulai bisa belum?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran Bisa nggak? ya? Kedengaran nih. Walaupun nggak nampak ini mukanya ya. Iya. Yang lainnya kedengaran kan? Tapi ngelek ya kalau kolab. Tapi bukti udah keluar. Baik, karena terganggu jaringannya, jadi untuk surat keputusan pemenang dari Gebiar Bahasa Arab langsung saja uh, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlombaan cipta puisi bahasa Arab dan esai bahasa Arab telah kita selesaikan dan berjalan dengan lancar. Selain itu, kami pula bersyukur kepada kami ucapkan terima kasih kepada para juri yang telah memilih 3 puisi terbaik dan 3 esai terbaik pemenang lomba kali ini. Ada sekitar 100 peserta esai dan puisi yang telah dikirim ke panitia Lomba Gebiar Bahasa Arab 2020 ini. Kami selaku penyelenggara lomba dari seluruh peserta dan mahasiswa aktif semester 1-7 seluruh Indonesia. Yang membuat kami merasa bangga terhadap para peserta itu adalah kualitas puisi dan esainya dari peserta yang ikut lomba semuanya sungguh sangat baik. Sayangnya kami hanya dapat memilih 3 orang pemenang terbaik saja. Jadi di antara yang terbaik itu pasti ada yang terbaiknya. Nah, penilaian karya puisi dan esai bahasa Arab kami mulai dari tanggal 29. Maka kami telah sepakat untuk memilih 3 orang yang berhak memenangi lomba cipta puisi bahasa Arab dan esai bahasa Arab pada kali ini. Pemenang lomba cipta puisi bahasa Arab, juara 1 jatuh kepada Muhammad Rizalman, alamat Kerinci, Jambi, dari instansi UIN Imam Bonjol, Padang. Muhammad Rizalman ada di sini? Jika ada, silakan untuk mengirim kembali ya alamat lengkapnya kepada panitia. Untuk juara 2 jatuh kepada Munawarah, alamat Lebu Masjid, Kecamatan Makmu, Kabupaten Biren, dari instansi IAIN Loksmawe. Oke, Muhammad Rizalman ada ya, selamat kami ucapkan kepada Muhammad Rizalman. Selanjutnya untuk juara 2 Munawarah ada di sini. Silakan dikirim kembali alamat lengkapnya kepada panitia. Kemudian juara 3 jatuh kepada Nanda Ayu Kusuma, alamat Cibodas, Tangerang. Ini dari instansinya di sini diterakan farmasi. Ada Nanda Ayu Kusuma di sini? Taib selanjutnya, kita akan umumkan pemenang dari lomba esai bahasa Arab. Juara 1 jatuh kepada Nila Raudatun, alamat Kutatring, Beracan, Merdu Pidijaya, dari instansi Stis Umul Aiman Pidijaya. Kami ucapkan selamat untuk Nila Raudatun ada di sini. Kemudian juara 2 jatuh kepada Karismatuz Zahra, alamat Blitar,
dari instansi IAIN Tulung Agung. Karismatus Zahra ada di sini. Selamat kami ucapkan kepada Karismatus Zahra. Selanjutnya juara 3 jatuh kepada Humaira Nabila. Alamatnya Pondok Baru Bener Meriah dari instansi IAIN Loksmawe. Selamat untuk semua pemenang dari lomba cipta puisi dan esai bahasa Arab. Teman-teman semuanya, sedikit info tentang lomba ini. Jadi kami sudah membaca semua karya yang dikirim dan sudah dinilai oleh Dewan Juri. Ada juga puisi atau karya esai yang sangat bagus, akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan lomba. Misal ya ada karya itu bagus, tapi dia itu lebih katanya, jadi itu tidak termasuk ke kategorinya. Jadi mohon maaf kami tidak bisa mengambil sebagai juara. Juga kadang ada teman-teman yang mengirimkan puisi yang amat sangat indah, namun karena batas pengiriman karya itu kemarin kita ada kasih batas waktunya kan, namun karena dikirimnya telat, jadi terpaksa dengan sangat berat hati kami tidak bisa mengambilnya sebagai pemenang dari lomba ini. Untuk teman-teman yang mendapat juara, kami ucapkan selamat, jangan terlalu berbangga hati. Dan untuk teman-teman yang belum mendapat juara, jangan berkecil hati juga, karena menang kalah itu adalah hal yang biasa. Dan di sini pun kita juga bukan berlomba ya, tapi kita itu lebih seperti mengevaluasi diri kita. Nah, karena hasil evaluasi antum yang sangat luar biasa itu, izinkan kami dari HMJ PBA untuk memberikan apresiasi untuk antum. Hanya sedikit, tidak seberapa, tapi semoga bermanfaat. Nah, dengan ini, malam ini, Sabtu, 5 Desember 2020, kegiatan Gebyar Bahasa Arab dengan tema merajut silaturahmi, meraih prestasi. Dengan ini saya tutup. Terima kasih. Taib selanjutnya, kita beralih ke acara penutupan HMJ PBA, penutupan halakoh bahasa Arab HMJ PBA. Nah, untuk ini udah mulai masuk ya beberapa pertanyaan ya. Sebelumnya, kembali kami jelaskan apa sih itu halakoh bahasa Arab. Jadi sebelumnya itu halakoh bahasa Arab udah pernah ada, dan halakoh bahasa Arab ini bukan halakoh bahasa Arab yang pertama kita buat. Sebelumnya di masa pimpinannya Akhi Zuhirul Ikram, ya, yaitu Ketua HMJ PBA periode 2019, juga kita sudah melangsungkan atau menyelenggarakan halakoh bahasa Arab. Jadi sebenarnya halakoh bahasa Arab ini merupakan program untuk mahasiswa baru jurusan pendidikan bahasa Arab. Jadi semua mahasiswa baru semester 1, ya ada pasti semester 1 itu wajib untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, berhubung kali ini kita sedang berada di masa pandemi karena adanya COVID-19 yang membuat kita tuh tidak bisa bertatap muka. Akhirnya kita pun mengambil alih ya, berpikir gimana caranya supaya halakoh ini tetap ada. Ya akhirnya kita menemukan ide untuk tetap membuat halakoh tapi via daring gitu kan. Dan alhamdulillah sudah berjalan sampai hari ini adalah hari terakhirnya, dan kita berada di malam penutupannya. Alhamdulillah kita sudah memasuki judul fi'il ya. Fi'il tadi sampai fi'il. Ada banyak judul yang kita pelajari dari
kata kerja, iya, fiil kata kerja, kemudian ada tentang domir, tentang apa lagi ya? Lupa. Pokoknya semua yang dasar kita udah jelasin dan terpaksa kita itu menutup untuk berbagai kelas ya. Maksudnya gini, kali ini kita tutup untuk kelas 1. Kenapa? Karena program ini kan udah jalan sebulan lebih, hampir 2 bulan gitu kan. Jadi kita tidak bisa melanjutkannya itu terus-terusan karena mungkin ada peserta yang bosan. Dan untuk halakoh ini sendiri merupakan bagaimana belajar bahasa Arab itu dari dasar. Jadi untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu kan sudah masuk ke materi yang lebih dalam atau lebih spesifik lagi ke bahasa Arab, bukan pengantarnya. Jadi insya Allah kita ingin membuka kelas halakoh bahasa Arab sesi kedua untuk kelas 2-nya. Jadi untuk kelas sekarang itu kita jadikan sebagai peserta di kelas satunya. Jadi untuk nanti teman-teman yang ingin bergabung di kelas 2 kami silakan. Tidak ada paksaan, tapi untuk teman-teman yang ingin bergabung, mau dia itu mahasiswa, bukan mahasiswa, kemudian masih siswa mungkin, semuanya boleh bergabung di kelas Halakoh Bahasa Arab ini. Nah, tidak terlalu memperpanjang kata lagi, sekarang kita ingin mengundang Ukti Pobri Rizkiani. Ukti Pobri Rizkiani ini merupakan ketua panitia dari Halakoh Bahasa Arab. Ya, luar biasa sekali perjuangannya. Ini udah ada belum Uti Pobri di sini? Ya, untuk YPI Ummul Aiman, Masya Allah, Barakallah Fikum ya. Silakan dihubungi kembali panitia untuk proses penyerahan reward. Uti Pobri udah masuk belum? Kita undang Uti Pobri untuk memberikan kata-kata, sedikit kata-kata dan juga pengumuman yang akan disampaikan. Sambil menunggu Uti Pobri, dibaca dulu ya, ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya bebas ya teman-teman, boleh tanya tentang bahasa Arab, tentang belajar, terserah deh. Pokoknya pertanyaan yang dipilih nantinya ya, beberapa orang yang dipilih yang akan kita jawab. Pobri juga nggak bisa bergabung nih. Kenapa ya? Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, semoga semuanya sehat ya. Pertama kali, karena nggak buka lagi mukadimah ya, langsung aja mengucapkan terima kasih yang sudah. Terima kasih juga kepada anggota HMJ yang telah bergabung dan sama-sama menyukseskan program HMJ PBA, dan penghormatan juga kepada seluruh supervisor yang sudah meluangkan waktu, berbagi waktu dengan seluruh peserta serta menyukseskan juga halakoh PBA ini ya, yang sesi kedua. Nah, buat malam ini, alhamdulillah dikasih izin sama ketua kita, Uti Syarifah, untuk membacakan bukan pemenang ya, tapi mungkin yang terbaik ataupun dari dari seluruh peserta. Kami ada mengadakan
nilai terbaik yang akan kami pilih. Nah, sekitar kurang lebih 90 peserta yang telah bergabung di Halakah PBA ini, kami memilih satu peserta terbaik, yaitu nilainya paling tinggi, kemudian satu peserta teladan, dan satu pemenang kuis dadakan yang diadakan di pertemuan yang lalu. Nah, sebelumnya yang belum menang ini ataupun yang belum berkesempatan, jangan berkecil hati karena kita tidak mencari nilai ya, kita mencari ilmu. Semoga apa yang sudah dibagikan selama ini itu bermanfaat bagi semuanya. Nah, langsung aja. Ana mau bacakan pertama peserta dengan nilai terbaik. Semoga dia ada di sini ya. Nah, peserta terbaik dengan nilai tertinggi dari 90 peserta halakah PBAY Enlok Sumawe sesi kedua, yaitu jatuh kepada Rana Teriza dengan nilai 99 dari halakah 7 dengan supervisor Muhammad Ahyar. Mana Rana ada? Rana Teresa ada di sini. Nah, Selamat. kemudian ada Rananya? Ya, selamat ya kepada Rana sudah mendapatkan nilai terbaik di halakah kali ini. Nah, selanjutnya peserta yang memenangkan kuis dadakan yaitu jatuh kepada Wildani dari halakah 9 dengan supervisor Muhammad Ihsan. Ya, selamat kepada Wildani telah memenangkan kuis dadakan yang diadakan di minggu-minggu sebelumnya itu. Kami menilai kuis dadakan ini tidak hanya dari nilai yang diberikan supervisor, tapi juga dari nilai dari motivasi dan tips yang di-share di YouTube. Jadi penilaian kuis dadakan ini tidak hanya patokan dengan nilai yang diberikan oleh supervisor, tapi juga kami menilainya dari tips-tips yang telah diberikan di kolom komentar di saat materi yang kami adakan kuis dadakan tersebut. Jadi yang mau mungkin penasaran dengan tips yang di-share oleh Wildani, kalian mungkin bisa langsung buka aja di akun YouTube HMJ PBA dan silakan dibaca kembali. Selamat kepada Wildani telah memenangkan kuis dadakan ini. Nah, selanjutnya satu peserta lagi yaitu peserta teladan di halakah PBA sesi kedua ini, yaitu Farah Diba Aulia Hakim dari halakah 4 dengan supervisor Kak Gebrina Rizky. Selamat kepada Farah Diba anti sebagai peserta teladan yang kami pilih di halakah PBA sesi kedua ini. Ada Farah Dibanya? Mungkin ada ya, tapi malu untuk jawab. Ya, selamat kepada Rana Teriza, Farah Diba Aulia Hakim, dan Wildani ya. Kepada peserta lain, jangan berkecil hati karena kita sama-sama menuntut ilmu ya. Apa? Karena kita bukan berlomba ya. Cuman ya, karena HMJ PBA ini memang sangat suka memberikan reward untuk semua peserta di setiap kegiatan kita ya, walaupun mungkin dia kecil tapi insya Allah bermanfaat. Ya, jadi jangan berkecil hati. Mungkin nanti ada reward selanjutnya, mungkin kalian berkesempatan untuk menangkannya ya. Untuk seluruh peserta kami informasikan untuk ketik nama asli dengan benar
kemudian kirim ke grup masing-masing yang ada di halakah nama beserta asal ya, nama asli misalnya nama Ana Pobri Rizkyani. Jadi diketiknya itu dengan huruf kapital semua, kemudian dikirimkan ke grup masing-masing supaya kami bisa mendata ulang nama-nama peserta dan insya Allah kami akan memberikan sertifikat ya Kak Syarifah ya. Iya. Ya. Jadi peserta halakah ini ketika bergabung itu lebih dari 100 ya Kak ya. Banyak sekali peserta yang gabung, tapi di akhir pembelajaran kita satu-satu hilang gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan sertifikat untuk semuanya, tapi sertifikat hanya untuk yang lulus ujian saja. Maksudnya yang lulus di kelas halakah saja. Ya, yang lulus di kelas halakah akan kami berikan sertifikatnya. Jadi silakan konfirmasi ulang nama-namanya dan nilai-nilainya itu nanti akan kami share kembali. Mungkin kan kalian penasaran berapa ya nilai Ana, berapa ya nilai Ana. Nanti akan kami share kembali nilai secara detail ke grup masing-masing. Jadi setelah itu nanti silakan konfirmasi ulang nama-nama kalian supaya bisa kami terakan di sertifikatnya. Nah, Ana ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota peserta halakah PBA yang lulus sesi kedua ini yang udah bergabung dan berpartisipasi. Mohon maaf mungkin selama kami menjalankan halakah ini banyak kurangnya, mungkin ada salah dalam penulisan ataupun dalam tutur kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kali. Tanpa kalian kami juga bukan apa-apa dalam menjalankannya. Semangat dari kalian itu membuat semangat kami kembali untuk menjalankan program ini. Semoga program ini bermanfaat dan ilmu-ilmunya juga bermanfaat semua. Terima kasih. Semangat terus belajarnya, jangan menyerah. Walaupun kita ini bukan semuanya dari jurusan bahasa Arab, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar bahasa Arab. Jadi mau jurusan apapun, mau dia siapapun, dia itu berhak untuk belajar bahasa Arab. Jadi jangan nyerah, jangan berkecil hati merasa, oh anak kan bukan jurusan bahasa Arab, itu enggak. Tapi walaupun kita bukan jurusan bahasa Arab, kita tetap ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Jadi jangan menyerah, tetap cari-cari ilmu itu kembali gitu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian dari Ana. Mungkin Ana kembalikan lagi kepada Kak Syarifah. Oke, terima kasih Uti Pobri yang udah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita ya. Baik, untuk peserta yang ingin bertanya, saya masih menunggu. Pertanyaan itu nggak mesti tentang materi bahasa Arab kok. Pertanyaannya nggak mesti tentang itu. Boleh teman-teman mau nanya tips kuliah atau terserah lah, bebas pertanyaannya. Nanti akan kami jawab. Dan pertanyaan yang dijawab di live ini akan mendapatkan voucher pulsa sebesar 20.000 ya untuk berapa penanya ya. Kita lihat ya nanti berapa yang masuk. Oke, untuk halakah bahasa Arab ini kami dari panitia ya, saya sendiri selaku ketua umum HMJ PBA, rasa ucapan terima kasih saya yang luar biasa itu untuk semua panitia yang sudah bekerja keras di halakah ini. Jadi sebelum halakah ini kita buat, kita itu kan udah duduk bareng gitu kan, udah ngobrol bareng teman-teman, gimana nih cara kita membuat halakah bahasa Arab ini tetap jalan walaupun kondisinya sekarang sedang seperti ini ya. Nah, di situ pun kami pun tidak bisa memaksakan panitia karena panitia pun punya kesibukan masing-masing kan. Sempat kemarin panitia itu ada yang sharing, katanya ada peserta yang mengeluh tentang kuota internet. Nah, sebenarnya panitia ini pun bekerja itu lillahi ta'ala. Mereka itu di sini tidak mengharap apapun, memang setiap kali Ipah tuh sering ngomong sama teman-teman kita itu di organisasi itu
diberi amanah. Nah, ketika kita dapat amanah ini sebisa mungkin kita jalankan lillahi ta'ala supaya apa? Supaya nanti bisa menjadi bekal kita di hari akhir ya. Dan Masya Allah sekali, ternyata tanggapan dari teman-teman sangat baik, sehingga inilah buktinya sampai hari ini Halaqah Bahasa Arab berjalan dengan amat sangat lancar, walaupun mungkin memang ada berbagai kendala. Ya maklum, kita ini memang sudah berusaha sebaik mungkin, tapi memang pasti ada saja beberapa hal yang terjadi di luar dari kendali kita. Untuk sekali lagi untuk semua supervisor kami ucapkan terima kasih. Dan langsung di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, langsung dijawab aja. Ada pertanyaan dari Mainah_TMZ. Ini Syarifah coba baca ya, nanti kalau memang salah bisa dikoreksi. Mungkin Syarifah yang salah dalam memahami pertanyaannya. Di sini Mainah_TMZ ini bertanya, saya Mutmainnah ingin bertanya Kak, kalau adatnya mufrad ya, adatnya mufrad kan, makdudnya harus muannas. Nah, yang jadi pertanyaannya, saya Kak, kalau salah satun itu adat dan makdudnya kutubun jamak, bukankah itu udah muannas Kak? Oke. Jadi saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mutmainah ini ya. Nah, mungkin saya yang salah dalam mengartikan pertanyaan, tapi kalau misalnya kutubun dengan salah satun, itu sebenarnya udah benar ada dan makdudnya. Jadi sistemnya itu seperti ini. Caranya itu seperti ini, adat makdud itu. Ketika adatnya itu mufrad, maka makdudnya itu mengikuti bagaimana ketika makdudnya itu mufrad, maka dia mengikuti apakah dia muannas atau muzakkar. Contoh ya, kolamun. Kolamun itu dia kan muzakkar. Nah, kolamun satu pulpen yaitu bahasa Arabnya kolamun wahidun, tapi kolamun aja udah cukup. Nah, ketika dia musanna dia menjadi kolamani, atau di sini contohnya kitabun ya, menjadi kutub yang punya Mutmainah. Satu buku itu kitabun atau kitabun wahidun, satu buku. Ketika bukunya itu dua, ketika dia musanna menjadi kitabani gitu. Kitabani snaini. Nah, dia itu muzakkar bukan muannas, tetapi ketika dia sudah jamak, bentuk dari jamak kitabun itu kan kutub. Nah, setiap jamak dia itu adatnya menjadi muannas, menjadi salah satu kutubin gitu. Jadi dia dibalik. Kalau misalnya Mutmainah ini mungkin salah memahaminya, bukan muannas jadi ketemu muannas lagi, enggak seperti itu, tapi dia itu dibalik. Kalau misalnya udah jamak, kalau misalnya penyebutnya itu muzakkar, maka pembilangnya itu menjadi muannas gitu. Semoga Mutmainah paham ya. Atau memang kalau belum paham boleh diulang lagi materi di YouTube HMJ PBA yang tentang adat makdud, dan kalau memang masih belum paham lagi boleh ditanyakan ke supervisornya atau boleh juga tanya ke Syarifah langsung. Insya Allah kita usahakan untuk dibalas. Kemudian pertanyaan dari yang kedua ya, pertanyaan dari Rahma_27.6. Assalamualaikum, saya Rahmani ingin bertanya Uti. Ini nggak ada barisnya ya. Af'alu adalah timbangan isim tafdil. Nah, bagaimana cara membedakan kalimat isim tafdil dan fi'il amar jika tidak ada baris? Karena sama-sama mempunyai timbangan yang sama. Jadi ini wazan ya maksudnya. Wazan dari isim tafdil dan fi'il amar berbeda Ukti. Kalau misalnya isim tafdil wazannya itu af'alu ya. Salah satu wazannya itu af'alu. Sedangkan di fi'il amar dia ada if'al, if'il gitu ya. Jadi berbeda. Maksudnya di sini
af'alu. Jadi misalnya dia jamilun menjadi ajmalu. Tidak sama ya wazannya. Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Dan untuk siapa nih tadi yang bertanya, boleh dilihat lagi. Untuk Rahmani ini boleh dilihat lagi materi di isim tafdil ya. Mungkin ada yang terlewatkan materinya, boleh dilihat lagi. Nanti kalau memang belum paham juga, boleh tanya ke supervisornya atau boleh tanya ke Syarifah juga. Kemudian ada pertanyaan dari Wildani 364. Assalamualaikum Ukti, waalaikumsalam. Maaf Ukti sebelumnya ya, nggak apa-apa. Ana mau bertanya, bagaimana cara agar kita memotivasi diri kita sendiri untuk belajar? Apalagi belajar bahasa Arab, dan juga di masa COVID ini yang belajarnya daring. Jadi pertanyaan dua ya, motivasi belajar bahasa Arab sama motivasi belajar daring. Nah, Masya Allah sekali ya untuk generasi corona ini memang luar biasa sekali perjuangan belajarnya, karena kami pun di sini kan sudah mahasiswa tingkat akhir ya, jadi mata kuliah kami pun tinggal beberapa lagi, dan itu pun bukan mata kuliah yang masuk kelas seperti antum gitu ya. Jadi kalau motivasi untuk belajar daring, motivasinya ikut kelasnya, dengar baik-baik, lupain dulu, karena mungkin kan ada teman-teman yang bukanya itu lewat HP ya. Di HP ini ada WhatsApp, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, segala macam sosmed kalian ada banyak. Jadi kalau bisa, ketika kalian itu masuk kelas, akses untuk internet lain itu dimatikan dulu. Kalian gunakan dulu akses internet kalian itu untuk kelas kalian doang. Supaya apa? Supaya kalian fokus. Jadi anggap kalian itu sedang bekerja di kelas juga. Jangan sambil tiduran, jangan sambil rebahan. Tapi sediakan buku, pulpen itu seperti biasa. Intinya tetap masuk, tetap dijalani, itu motivasinya. Ya, kalau misal motivasi dari orang bisa aja berkata-kata, tapi kita sendirilah yang menentukannya, kita yang menjalankannya. Kemudian untuk motivasi belajar bahasa Arab, pertama itu kalau dari IPA ya niatnya dulu. Sebenarnya niatnya belajar bahasa Arab itu apa? Apakah itu untuk nilai terpaksa atau gimana? Kalau misal dari IPA sendiri, niatnya itu supaya mengerti apa yang kita baca dalam sholat kita, kemudian apa yang kita baca dalam Al-Quran. Ya kalau IPA sendiri gitu, belajar bahasa Arab motivasinya karena setiap hari kita sholat nih, bacaan sholat kita dalam bahasa Arab. Apa sih yang kita baca itu artinya apa sih? Allahu Akbar artinya apa? Kemudian Allahu Akbar kabirah itu artinya apa gitu. Jadi ketika kita udah belajar bahasa Arab, kita tahu nih artinya. Jadi membuat kita itu bisa khusyuk dalam sholat. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kita baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena kita belajar bahasa Arab, kita jadi tahu ini artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi setidaknya pun ketika kita tidak bisa menerjemahkan Al-Quran dengan baik, kita mengerti, kita paham apa yang kita baca gitu. Kalau misalnya dari IPA, motivasinya itu sih. Karena memang kita ini seorang muslim-muslimah, menurut IPA kita wajib belajar bahasa Arab. Itu sih motivasinya untuk Wildani ya. Kemudian dari Raihan Safrida 17, Assalamualaikum Mukti, Ana mau bertanya, apa-apa aja sih tips-tips yang membuat kita dengan mudah belajar bahasa Arab? Tadi motivasi ya, sekarang untuk Raihan, tips. Kalau misalnya kalian tanya tips, banyak ya, banyak. Kalau kalian pun searching itu pasti banyak orang-orang yang ahli bahasa Arab itu yang kasih tips untuk teman-teman sekalian. Kalau menurut IPA nih, tips belajar bahasa Arab itu yang paling banyak itu harus praktik dan harus menulis. Karena nggak ada cara lain sih. Memang harus praktik, karena bahasa ini kan dia itu alat komunikasi gitu. Jadi nggak bisa, kalau ngafal aja nggak bisa gitu. Kalau misalnya sekarang kita dapat kosakata baru nih, kita tulis, kita hafal, tapi kita nggak praktik, kita nggak akan bisa gitu. Jadi coba praktik. Dan sebenarnya ada di video kuis dadakan, di situ kan Syarifah juga ada kasih tips gimana untuk belajar bahasa Arab. Kalian bisa lihat videonya di video kuis dadakan itu, sebelumnya ada tipsnya itu, dipraktikkan.
bahasa Arab itu. Sering-sering ngomong lah kalau misal memang nggak punya teman untuk lawan bicara, kan kalian punya cermin gitu, kalian ngomong aja sama cermin, kalian bertanya, kalian menjawab. Lucu sih, tapi emang itu bekerja di aku. Biasa kalau misalnya mau ikut lomba gitu, memang latihannya di depan cermin. Atau kalian bisa rekam di handphone, terus kalian nonton nih, oh sejauh apa sudah perkembangan kalian. Dan untuk memudahkan belajar bahasa Arab, masuk ke kelas-kelas bahasa Arab ya. Kami nggak memaksa kalian untuk masuk di kelas kami, mungkin kami juga masih kurang dalam mengajar. Kalau ada kelas bahasa Arab, ikut aja, gabung aja. Dan lebih baik mengikuti kelas yang mempunyai peraturan, seperti peraturan absennya, harus hadirnya, harus ada materinya, kemudian ada tugasnya. Sebaiknya ikuti kelas yang seperti itu, supaya apa? Supaya teman-teman itu disiplin gitu dalam belajarnya. Udah ada 4 pertanyaan ya. Mungkin demikian saja, 4 saja ya. Sepertinya udah, ini juga ada pada kabur orang-orangnya, udah malam juga. Jadi malam ini 5 Desember 2020, dengan ini kelas Halaqah Bahasa Arab sesi kedua kelas 1 dengan ini saya tutup. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai berjumpa di kelas 2 Halaqah Bahasa Arab sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir ya. Terima kasih Kak atas ilmunya, sama-sama.